majelis pembimbingnya, baru pembinanya, baru guru atau pembina ya, guru kemudian orang tua dan tokoh masyarakat. Nah, dia layak atau enggak menjadi pramuka Garuda? Sekarang kebanyakan kita, adik-adik kita di pramuka Garuda jarang memakai namanya TKK itu. Contoh tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jun, apakah dia seorang kori, ya, seorang kori atau begini, seorang muadzin adalah, ya, seorang muadzin. Muadzin itu kan lambangnya begini nih, yang bulat purwa ya. Nanti kita gambarkan ya. Nih, ini muadzin. Kalau dia kori tentu gambar Al-Quran nantinya ini, itu tidak penggalang. Nah sekarang adik-adik pramuka kita itu jarang loh ditempelkan tanda kecakapan khususnya, sehingga kita tidak tahu. Contohnya lagi adalah menabung, ya, menabung. Jadi banyak yang mengatakan purwa. Jadi kalau purwanya adalah dasar tabungannya. Itu kalau kita pembina melihat dia, itu aturan kita sendiri. Kalau dia ada tabungan itu 500 ribu ke bawah ataupun 500 sebelum sampai 1 juta, itu kita anggap sudah membuka rekening ataupun BPD dianggap purwa. Nah, kemudian di medianya mungkin dia sudah 2-3 juta. Nah gitu. Kalau sampai dia di utamanya, mungkin sudah sampai 5 jutaan ke atas gitu. Jadi kita sekarang ini jarang kita lihat adik-adik kita ditempelnya PKK apa yang sudah dia laksanakan dan diterapkan oleh kakak pembinanya. Kebanyakan kita kadang-kadang kakak pembinanya, karena saya juga sudah pernah mengalaminya, yang penting mereka itu sudah mau datang, baris berbaris, absensi, siap gerak, hadap kiri, hadap kanan, kasihkan permainan pramuka, tunggu waktu, pulang. Nah, kalau tadi jelaskan dengan pramuka kurikulum ekstrakurikuler, itu tidak aneh lagi loh kita akan menjadi karakter yang sesungguhnya, karena dari tahun berdirinya pramuka ini sudah diberikan karakter. Jadi pendidikan itu sudah mengikuti kita itu di pramukanya, karena mengikuti karakter. Nah karakter itu bukan barang baru, itu ada di pramuka adalah barang lama itu. Jadi kita tinggal mempolesnya lagi di pendidikan. Contoh, dengan sekarang adik-adik kita ya tidak ada etika. Nah bagaimana dia beradaptasi, kemudian berbicara dengan kita, jumpa di jalan dan sebagainya, etikanya tidak ada. Untuk jadi calon pramuka Garuda ini sudah masuk kepada penilaian. Nah, pertama dia itu mempunyai etika yang bagus, rajin latihan, ikuti kegiatan kepramukaan. Nah ini calon pramuka Garuda. Anehnya lagi ada beberapa kuartir, saya tidak akan menyebut karena itu ada institut ataupun etika. Pramuka Garuda gampang sekali dibikinnya. Rambutnya gondrong, celananya robek belakang, tali sepatunya lain sebelah. Pramuka Garuda, hebatlah pramuka Garuda. Jadi dilantik pakai lumpur. Nampaknya pakai lumpur. Nah, dia tes pun tidak pernah. Kemudian kamu tabungmu berapa? Maaf, ini ada masuk nggak ada suara ini, Kak Dedi. Saya kasihan kalau ngomong-ngomong nggak ada suara kayak gini, lebih bagus aku diam aja ini. Ini ada yang connect nggak ada suaranya Kak nih. Padahal saya sudah teriak-teriak sampai orang tetangga datang tuh. Pak sabar Pak ya, itu tetangga saya datang sebelumnya ngamuk. Tunggu Pak, saya memberikan materi Pak, bukan mengamuk. Nah, padahal suara saya sudah keras ini. Sampai tetangga luar kantor pramuka orang itu datang, pikirnya saya ngamuk, ngomong keras-keras. Oke. Jadi Kak, setelah lulus wawancara tes kecakapan, seorang peserta dilakukan kecakapan seorang peserta didik akan dilantik menjadi pramuka Garuda. Pelantikannya bisa diselenggarakan bertepatan dengan hari kepramukaan atau hari ulang tahun pramuka, dan lain-lain sebagainya. Jadi dihadiri oleh tim penguji. Siapa tadi tim pengujinya? Madicapnya, Madigusnya, pembinanya, gurunya, orang tuanya, tokoh masyarakat.
bukan penokoh masyarakat. Ingat ya, tokoh masyarakat. Siapa itu? Boleh alim ulama, cerdik pandai. Net kak, itu beberapa coba teken ini selesai. Ya, nih syarat-syarat pramuka Garuda untuk pramuka penggalang, karena kita membicarakan tentang penggalang bukan siaga dan penegak. Pertama, menjadi contoh baik dalam pasukan penggalang. Di pasukannya saja sudah menjadi contoh kak. Ini yang ramu, rakit, terap saja coba-coba untuk ke Garuda, terapnya belum selesai, rakitnya belum selesai, sudah mau coba ke pramuka Garuda. Syaratnya padahal menjadi pramuka yang terbaik dalam pasukannya, di rumahnya menjadi contoh, di sekolah atau di lingkungan pergaulannya. Kalau dia itu sudah bisa bawa sepeda motor, tidak membelongkan knalpot, memakai sen kiri sen kanan. Nah, kalau cerita sen kanan sen kiri kayak diri saya teringat nih, kalau saya jalan dari Subulu Salam ke daerah Aceh Daya, bingung saya bawa sepeda mobil. Ada ibu-ibu pakai sen ke kiri, rupanya ke kanan. Jadi saya paling takut di Indonesia ini dengan ibu-ibu bawa kendaraan. Mohon maaf kepada kakak-kakak putri, saya tidak menyinggung karena kebiasaan kayak gitu. Ya, hidupkan lampu sen ke kiri ke kanan, hidupkan lampu kanan dia ke kiri. Enggak palau. Nah, itu jadi contoh kayak. Jadi sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Jadi demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku, itu Trisatyanya. Kemudian Dasa Dharma tadi. Mohon maaf, ini bagaimana ini suaranya lagi katanya nih. Kak, tolong Kak. Jangan ditek-tek nih, chat nih suara kakak katanya. Aduh. Hilang gara-gara itu. Ingat kayak apabila sudah saya pernah menyampaikan di beberapa pelatihan, karena kita tidak membandingkan barang siapa yang menjalankan Dasa Dharma dengan sesungguhnya, sudah bukan jamin, bukan arti saya jamin, itu sudah otomatis dalam keagamaan sudah masuk dalam surga itu, karena takwa kepada Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Ya kan, sudah otomatis menjalankan syariat Islamnya, ibadahnya dan sebagainya. Kemudian cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Nah, tidak ada selain pramuka yang memakai cinta alam dan kasih sayangnya, hanya kecuali pramuka. Ya, patuh dan suka bermusyawarah, patriot yang sopan dan ksatria. Ini kalau Dasa Dharmanya dijalankan pada hari itu. Kemudian rela menolong dan tabah. Nah, sekarang kan rela menolong berapa dibayar, ya kan? Nah, rajin, terampil dan gembira. Ya, rajin, terampil dan gembira tuh kalau gembira akhirnya kalau ada nominal di ujungnya. Nah, adik-adik pramuka jangan seperti itu. Oke Kak, dia itu menjadi contoh di regunya atau di sekolahnya, di rumahnya, di lingkungannya dengan menjalankan isi Trisatya dan Dasa Dharma. Yang kedua, telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang trap yang terakhir. Nih, kalau dia SKU-nya yang seperti ini tuh tadi sudah ditunjukkan oleh kakak tadi tuh. Ya, yang terakhir penggalang trap. Jadi ada tadi saya dengar ngintip pertanyaan, Kak, dia itu baru rakit, bagaimana? Bisa nggak dia itu pramuka Garuda? Jadi pertanyaannya singkat dan tepat. Kalau bahasa Arabnya boleh. Kenapa begitu? Karena harus mengikuti masa orang tamat SD kelas 6-nya nggak ikut kelas 6, tiba-tiba kelas 1 SMP. Kan lucu. Jadi harus ramu, rakit, terap dulu baru dia bisa mengikuti penggalang pramuka Garuda. Nah, yang ketiga, telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka penggalang sedikitnya 10 macam. Kalau tadi ada persepsinya ada yang 25, ada yang 28, ada yang 30, itu no problem. Mau sebanyak-banyaknya lebih mantap. Yang paling sedikitnya itu 10 macam. Ada 5 pilihan, 5 wajib begitu. Jadi tingkatnya bagaimana? Katanya boleh utama, boleh madya, boleh parwa. Nah, ini masuk lagi cek Kak.
Ini hana kuda punya Purwa Madya Utama. Ya kapal oke. Yang kak Purwa bulat kayak gini kak dasar. Baru kelas 1. Kalau kita kelaskan dia baru SD dia nih. Nah kalau dia agak 4 persegi kayak gini udah SMP dia nih. Nah kalau dia segi 5 kayak gini, inilah namanya udah tingkat tinggi ini. Utama ya, Madya. Nah kalau sudah seperti ini berarti sudah kelas tinggi. Oke. Nah Kak, satu-satu kita lihat dulu. Tikaka wajibnya. Oh ini namanya TKK tentang P3K. Kalau sekarang nggak enak saya nyebutkannya Kak, ya. Kenapa? Kalau yang sekarang bukan P3K namanya. Nah, siapa yang tahu chat kayak namanya? Kak Diri? Ya jangan ketawa Kak Diri. Ini kan P3K. Kalau itu apa namanya ya? Kak Diri masih ingat itu? Ya. PPGD. Payah kali nyebutnya ya kan. PPGD Kak, kalau orang Bandung sebut payah itu. Jadi jangan ketawa Kak. Ini kebetulan bukan bulan puasa. Jadi kalau yang dulu namanya pertolongan pertama pada kecelakaan, kalau sekarang disebut dengan PPGD, yaitu pertolongan pertama gawat darurat. Gitu kan. Tuh, ada Purwa di sana Kak, ada Purwa, ada Madya, ada Utama. Itu yang wajibnya. Kedua, ada tanda pengatur rumah tangga. Si adik penggalang terap ini tentunya sudah memiliki ini pengatur rumah. Kak, saya ngajarkan trip sedikit. Kadang-kadang kita tuh malas Kak untuk menguji SKK ini. Dan SKK yang kita isi ini Kak, malas kadang-kadang kita pembina datang ke rumahnya. Contohnya nih ya, malas kita datang ke rumah si anak si adik. Kalau kita tentang teramu pengatur rumah, seharusnya kita langsung datang ke rumahnya. Jangan bikin kontrak dulu dengan orang tuanya. Besok sore kakak mau datang ke rumah, bagaimana kamu menyajikan atau mengatur rumahmu. Jangan kakak request, bilang sama mama sama bapak, nanti kakak situ makan siang adik atau makan malam ya. Jangan Kak, jangan. Kalau itu terus urusannya SKK tadi, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit teh, jangan. Langsung itu insya Allah orang tuanya pun luar biasa pembina mutuna. Kalau kamu misalnya ada jam malam pun tentang pramuka saya izinkan kamu ikut pramuka. Sekarang kan enggak. Kemudian Kak Dedi langsung itu ada TKK pengatur rumah, kemudian ada TKK di sana tentang juru masak. Nah, jangankan pramuka Garuda Kak, baru tingkat terap aja masak untuk beberapa orang aja belum mampu. Karena kan kalau kita Purwa ini kan dasar untuk dirinya sendiri dulu dia masak. Contoh masak mie, nggak pakai bawang, nggak pakai daun sup, dia sendiri masih bisa lah, itu namanya Purwa. Kalau sudah ke Madya, ya berarti sudah bisa 1 dia masak. Nah, tambah telurnya sedikit. Nah, kemudian kalau dia Utama, nah 1 perkemahan tuh udah bisa masak ya. Kan hebat tuh. Sekarang tuh hebat. Karena sekarang dimasakin semua sama kakak pembina. Berkemah ke pinggir danau atau ke pinggir laut atau di lapangan. Adik-adik tidak disuruh makan. Adik-adik semua tidur. Biar kakak yang masak. Nah inilah kadang-kadang kita pembina nih Kak. Nggak mau turun langsung. Mau enaknya aja. Kemah bagus-bagus. Bukan adik-adik itu yang tidur. Tapi kakak pembinanya. Ya, mohon maaf, saya tidak nyinggung, cuma menyinggung perasaan sedikit. Kemudian TKK berkemah, Saya rasa tidak saya jelaskan lagi mana Purwa, mana Madya, mana Utama. Termasuk menabung, kemudian TKK menjahit, juru kebun. Kak, banyak saya lihat di juru kebun
Jadi kakak ini kadang-kadang kita salah persepsi. Memang kebunnya itu orang tuanya yang punya. Begitu kita tanya, kamu ada nggak nanam? Ada. Jagung 1 hektar. Saya pikir dia yang nanam. Begitu kami datang ke tempatnya, rupanya orang tua dengan tetangga yang nanam. Dituduh punya dia, pakai tuduh tangan kiri. Dari sini ke sana saya nanam semua. Nah, seharusnya kan begitu saya jelaskan, Dek. Kamu asal aja berkebun, katakan nanam bayam 25 kali 25 tapi menghasilkan itu, nyatakan kamu sudah berkebun. Artinya kamu nanam sendiri, nyiram sendiri, manen sendiri, jual sendiri. Nah, kakak pembina kan nggak waktu uji kakak, ya kan? Nah, yakin, nggak usah sebutkan orangnya. Coba kamu, Andi, kamu apa? Juru berkebun, berapa apa saja kamu tanam? Jagung kak, bagus. Terus apa lagi? Bayam, bagus. Lulus kamu, udah mantap. Nah, lihat, ini di kehidupan kita kak, bagaimana dia akan masuk kepada pramuka Garuda. Nah, selanjutnya kita pengamanan kampung. Nah, pengamanan kampung kakak, karena namanya usianya masih penggalang kan nggak mungkin dia kan pernah jaga keamanan kampung.